Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Dila Ayuni Brosatulhana dengan nomor induk mahasiswa 860367914, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Hubungan antara Timbal Balik Filsafat Ilmu dan Pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian filsafat ilmu. Apa sih filsafat ilmu itu? Nah, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan, di mana di dalamnya terdapat 3 kajian utama, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas apa yang dipelajari, epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh ilmu, sedangkan aksiologi membahas manfaat ilmu tersebut. Dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah. Pembelajaran akan lebih ilmiah dan bermakna. Filsafat ilmu membantu kita memahami dasar dari sebuah ilmu, mulai memperoleh pengetahuan hingga manfaat ilmu tersebut bagi kehidupan. Selanjutnya ada hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pendidikan membutuhkan filsafat ilmu sebagai pedoman dalam proses pembelajaran agar berjalan secara logis, sistematis, dan memiliki nilai. Sebaliknya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui penelitian, diskusi, dan pengembangan pengetahuan baru. Jadi, keduanya saling mendukung satu sama lain. Hubungan keduanya bersifat timbal balik. Pendidikan menggunakan filsafat ilmu sebagai pedoman, sedangkan pendidikan juga menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Lalu kita akan membahas filsafat ilmu mengawasi keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi untuk mengawasi agar ilmu pendidikan tetap bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, filsafat ilmu juga memastikan bahwa pendidikan tetap memperhatikan nilai moral dan kemanusiaan. Contohnya, guru tidak hanya mengajar hafalan, tetapi juga melatih siswa berpikir kritis dan memahami makna pembelajaran. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas agar pendidikan tidak hanya fokus pada teori aja nih, tetapi juga memperhatikan nilai dan manfaatnya bagi peserta didik. Di sini kita akan membahas pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Melalui sekolah dan perguruan tinggi, muncul berbagai penelitian dan inovasi baru yang membantu perkembangan filsafat ilmu. Proses belajar, diskusi, dan pertukaran pendapat juga membuat pemikiran manusia terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Di sini ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Maksudnya gimana? Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan. Ontologi membantu memahami apa yang menjadi objek pendidikan. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi membahas manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Nah, dengan ketiga pendekatan tersebut, berbagai masalah pendidikan dapat dianalisis secara lebih mendalam. Lalu di sini ada contoh penerapan dalam pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, maupun kebijakan pendidikan. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengajak siswa berdiskusi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa filsafat ilmu berperan nyata dalam praktik pendidikan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Filsafat ilmu menjadi dasar berpikir dalam pendidikan, sedangkan pendidikan membantu perkembangan ilmu pengetahuan melalui pembelajaran dan penelitian. Karena itu, keduanya sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, bermakna, dan bermanfaat bagi kehidupan. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan dari saya mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan.
Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita bahwa pendidikan bukan hanya soal belajar, tetapi juga tentang cara berpikir yang kritis dan bermakna. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.